Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya di hari Minggu ini bersama dengan GB Home Palem Galaksi. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, memuji Dia, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi ini kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan kami ingin meninggikan nama-Mu. Sebab Kau layak ditinggikan, sebab kasih-Mu tiada terukur dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah hadir, Kau berada di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing dalam ibadah online ini Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat satu buah pujian Bapak Ibu. Berkata, tak terukur kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan lagi, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari katakan kembali dari awal, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah
rayakan, layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, layakkan Dia, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yes Lord, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Yes, kami mau melayakan Kau Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga kami Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sidang Jumat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapa, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GB Home. Bapa,
Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan setiap masalah Tuhan Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia, dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat Rumah Doa GPI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan semuanya. Saya undang semuanya. Kita akan semangat memuji Tuhan. Katakan haleluya. Dia baik.
semua percaya dan tidak percaya. Angkat hati kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau berikan. Siap lompat bagi Tuhan, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ada dalam hidup kami. Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya, kita angkat satu buah pujian, mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Terima kasih ya Bapak. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Mu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi, musim akan selalu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes Lord. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di
berhati angkat suaramu. Terima kasih ya Tuhan. Kau selalu menolong kami Tuhan, dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Kami terus Tuhan mau berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang selalu memperhatikan kami. Kau pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semuanya Bapak Ibu, kau yang yakin dan percaya, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kau yang percaya katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau mengenyangkan kami Tuhan Yesus. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lagi, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih bisa bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun pandemi COVID-19 sudah mulai mereda saudara, kita harus masih tetap waspada sebab masih ada gelombang-gelombang pandemi baru yang menanti. Maka untuk sementara kita masih beribadah secara virtual. Saya percaya Tuhan telah mendengarkan doa-doa kita hingga kasus COVID ini menurun secara drastis dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil dalam pemberantasan pandemi COVID-19. Tuhan sangat memberkati Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi pemimpin gerakan negara-negara G20. Wow, luar biasa. Tuhan sangat memberkati Indonesia dan saya percaya karena ada orang-orang benar yang berdoa saudaraku dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan. Khotbah saya pada siang hari ini mengambil tema menemukan tujuan hidup. Saudara,
Banyak orang tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan hidupnya. Termasuk saya dulu pernah mengalami, saudaraku. Saya pernah merasakan masalah hidup ini datang silih berganti. Masalah satu belum selesai, muncul masalah lain. Dan suatu hari saya menemukan saya punya Tuhan yang hidup, yang memberikan kemenangan untuk setiap masalah yang saya hadapi. Banyak orang gagal dalam pergumulan dengan masalah karena tidak tahu tujuan hidupnya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini untuk menemukan tujuan hidup ini. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalinya lagi. Saudara, digambarkan dalam kitab Mazmur Daud ini, manusia hidupnya begitu singkat. Dianalogikan seperti rumput, seperti bunga di padang. Ia berbunga, lalu layu, kemudian lenyap tak bersisa. Bahkan tempatnya saja tak mengenalinya lagi. Terus kalau begitu, apa tujuan hidup ini, saudara? Saudara dan saya adalah ciptaan. Jika ingin tahu tujuan untuk apa saudara dan saya diciptakan, jangan mencari jawaban pada diri sendiri, saudaraku. Jangan tanya pada orang pintar dalam tanda kutip. Firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Tanyakan pada Sang Pencipta. Pencipta sangat tahu untuk apa manusia itu diciptakan. Saya punya analogi, saudaraku. Saudara lihat, ini adalah pesawat. Manusia diberikan kecerdasan oleh Tuhan sebagai makhluk pencipta. Kalau manusia menciptakan pesawat, pasti ada tujuannya, ada gunanya. Pembuat pesawat tahu persis untuk apa pesawat itu diciptakan, dari bahannya apa, tahan berapa lama umurnya, apa saja pantangannya, pada suhu berapa dia bisa bertahan, pada ketinggian berapa dia dapat berfungsi dengan baik dan tidak berfungsi dengan baik. Saudara dan saya adalah ciptaan yang istimewa dari Tuhan. Karena kita diciptakan seturut gambaran penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Kejadian 1:27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan manusia sampai umur 70 tahun. Jika kuat, dikatakan di sana dalam kitab Mazmur, jika kuat 80 tahun. Dan kita diciptakan menurut gambar Tuhan sendiri. Luar biasa, bukan? Jadi untuk menjawab pertanyaan buat apa kita hidup, jangan mencari jawaban dari kita sendiri, saudaraku. Atau sumber-sumber lain, tapi harus bertanya kepada penciptanya, Tuhan sendiri, melalui firman-Nya. Kita harus percaya bahwa kita masing-masing diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, berbeda satu dengan yang lain, tidak ada yang sama, saudaraku. Saudara kembar pun tidak sama. Tuhan memiliki maksud dan tujuan untuk setiap kita. Keberadaan kita bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang memiliki rancangan-rancangan detail, rancangan-rancangan yang indah untuk setiap kita, untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-16 mengatakan demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam, paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun padanya.
Sejak penciptaan bumi, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik. Semuanya baik, tidak ada yang buruk, saudaraku. Tidak ada di antara kita yang diciptakan Tuhan yang terlahir dengan tujuan yang buruk. Semua rencana Tuhan bagi kita adalah baik. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia tidak dapat menggenapi rencana Tuhan yang terbaik itu. Dan sebagian besar manusia memilih jalan-jalan kejahatan, yaitu jalan dosa. Saudara, kabar gembira untuk kita adalah apabila kita memilih untuk bertobat dan menerima karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikerjakannya bagi kita, maka Tuhan akan memulihkan kita kepada rencananya yang semula, seperti pada saat kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Sebuah ciptaan pasti berguna bagi penciptanya. Ada tujuan khusus. Untuk apa Tuhan menciptakan saudara dan saya? Yang pertama, kita diciptakan untuk menjadi alat bagi Tuhan. Bekerja bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa adalah kebutuhan hidup bagi Tuhan Yesus. Dikatakan dalam kitab Yohanes 4 ayat 34. Tuhan menciptakan kita untuk menjadikan alatnya. Bekerja bersama Tuhan di dunia ini, kita merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di bumi ini yang belum mengenal Tuhan. Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat Filipi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22a. Ya, bekerja bagi kerajaan Allah, saudaraku. Apakah pekerjaan yang kita lakukan? Pekerjaan itu adalah mengabarkan Injil keselamatan dan menuntun kepada orang untuk datang kepada Tuhan. Seperti diamalkan dalam kitab Matius 28, 19-20 dalam amanat agung. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saudara dan saya telah menerima keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mau setiap manusia kembali pada keluarga kerajaan Allah di surga, saudaraku. Melalui karya keselamatan penebusan Yesus di kayu salib, siapa yang percaya kepadanya, maka akan diselamatkan. Jadi saudara dan saya adalah alat Tuhan mewartakan Injil keselamatan, yaitu menjadi messenger, pembawa warta keselamatan bagi mereka yang belum selamat. Karena belum menerima warta keselamatan, saudara. Yang kedua, kita adalah alat Tuhan, diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Pengabaran Injil bukan berarti kita harus mendatangi setiap orang yang belum mengenal Tuhan, kemudian menyampaikan ayat-ayat Alkitab agar dia menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Itu salah satu cara penginjilan, saudaraku, tapi bukan satu-satunya. Hidup kita adalah surat yang terbuka yang dapat dilihat orang lain dengan jelas. Ada tidaknya Tuhan Yesus dalam hati kita bisa terlihat dari cara kita berbicara, gaya hidup kita, cara kita bekerja. Semua perilaku kita bisa menggambarkan adakah Tuhan, adakah Roh Kudus di sana? 2 Korintus 3 ayat 2 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahkan orang bisa bertobat hanya dengan menyaksikan cara dan gaya hidup kita. Kehidupan orang benar adalah seperti iklan, saudaraku, bagi Kristus. Seperti baliho yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Luar biasa, bukan? Keberadaan orang benar adalah memancarkan kemuliaan Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kita dimanapun kita ditempatkan. Ada gambar Kristus yang besar di dalam hidup
orang benar. Ketika Tuhan ada dalam kita, ada kebenaran memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah artinya kita menghadirkan Tuhan dan mewakili Tuhan kepada mereka yang belum mengenalnya. Tidak ada yang kebetulan, saudara, mengapa kita dilahirkan di mana saja kita berada. Ada rencana yang indah untuk orang-orang di sekeliling kita. Hanya melalui saudara dan saya yang menggenapinya. Kalau saudara dan saya menolak Tuhan, Tuhan dapat mengirim orang lain. Namun itu berarti kita melewatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita bisa meleset dari rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancangan bagi kita. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bukan saja iklan, saudara, tapi baliho yang besar yang memancarkan kebaikan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Karena ada Roh Kudus yang sudah menyertai kehidupan kita. Saudara dan saya adalah ciptaan. Saudara dan saya adalah alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan hadirat-Nya. Untuk itu saudara dan saya terus menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu hadir di hati kita, dalam hidup kita. Bagaimana caranya Tuhan bisa hadir setiap saat dalam hidup kita? Saudara harus tahu, tubuh kita orang percaya adalah kediaman bagi Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara dan saya bukanlah milik kita sendiri, milik saudara sendiri. Kita orang percaya adalah milik Tuhan, yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Hadirkan pujian penyembahan setiap saat. Saudara dan saya bisa menyanyikan pujian saat bekerja, sambil menyetir mobil, sambil berjalan. Dengan cara itu kita menghadirkan Roh Kudus setiap saat. Mari kita jadikan tubuh ini menjadi rumah menyenangkan bagi Roh Kudus dengan cara hidup benar dan kudus. Firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Yohanes 4:23-24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengapa dalam roh? Karena Allah adalah roh, dan hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang mengenal Allah Bapa. 1 Korintus 2:11 mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terjadi di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tanpa Roh Kudus, manusia roh kita tidak tahu dan tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Bersama Roh Kudus kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki, menyatakan kemuliaan-Nya. Mengapa dalam kebenaran? Yesus adalah firman yang hidup. Dialah firman itu sendiri dan Dialah kebenaran itu sendiri. Di dalam Dia kita menjadi dibenarkan oleh kuasa anugerah-Nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Saudara, ada di antara saudara yang belum tahu tujuan hidup saudara? Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara adalah ciptaan istimewa, tidak ada di muka bumi ini yang menyamai saudara. Saudara sangat berarti di mata Tuhan.
Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Dikatakan dalam kitab Zakaria 2 ayat 8c. Saudara dan saya sangat berarti di mata Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa hidup Anda tidak berarti di dunia ini. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi saudara dan saya. Bahkan sejak dari dalam kandungan ibu ketika mengandung kita. Saudara begitu beristimewa di mata Tuhan. Mari kita buka diri kita bagi firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tuhan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan mengangkat saudara dan saya menjadi terdepan, bukan paling belakang. Bahkan mengangkat saudara menjadi iklan bagi Tuhan, menjadi baliho untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengasihi dan membutuhkan saudara untuk bekerja bersama Dia. Bahkan Tuhan berada di dalam kita, semua orang percaya, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan, agar mereka semua dapat menerima keselamatan di dalam Tuhan, ya dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah ditaburkan. Biarlah setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Bahkan firman-Mu itu akan bertunas, bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Engkau akan bekerja lebih heran, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Puji Tuhan, untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia,
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga, lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.